Huawei kembali jadi sorotan dunia, kali ini bukan karena teknologi canggihnya, tapi karena dakwaan serius dari pemerintah Amerika Serikat. Pencurian rahasia dagang, pemerasan, dan pelanggaran sanksi terhadap Iran. Apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana kasus ini bisa mengubah masa depan perang teknologi antara AS dan China? Pada Selasa 1 Juli 2025, Hakim Federal AS menolak sebagian besar permintaan Huawei untuk menggugurkan dakwaan kriminal terhadap mereka. Ini berarti pengadilan AS menyatakan ada bukti kuat bahwa Huawei mencuri rahasia dagang dari 6 perusahaan Amerika, melakukan penipuan bank, terlibat dalam pemerasan korporasi. Tujuannya untuk memperluas dominasi bisnis global mereka secara ilegal. Salah satu tuduhan paling serius adalah soal hubungan Huawei dan Iran. Jaksa menyebut Huawei menggunakan perusahaan bernama Skycom yang diduga sebagai anak usaha tak langsung untuk melakukan transaksi lebih dari 100 juta dolar AS di Iran. Padahal Iran berada di bawah sanksi keras AS. Lebih parah lagi, transaksi itu diduga memanfaatkan sistem keuangan Amerika. Jika terbukti, ini bukan hanya pelanggaran bisnis, tapi juga pelanggaran hukum internasional. Huawei bersikeras tak bersalah. Mereka menuding kasus ini bermotif politik. Dalam pernyataannya, Huawei mengatakan, "Kami jadi target penegakan hukum yang syarat kepentingan geopolitik." Mereka menilai Amerika khawatir terhadap kebangkitan teknologi Cina dan menggunakan hukum sebagai senjata. Kasus Huawei berasal dari program kontroversial bernama China Initiative. Ini adalah program Departemen Kehakiman era Trump untuk membendung pencurian kekayaan intelektual oleh China. Meski sudah dibubarkan pada 2022 oleh Presiden Biden karena dianggap rasis dan diskriminatif, kasus-kasus besar seperti milik Huawei tetap berjalan. Dengan kata lain, ini bukan hanya soal hukum, tapi soal benturan dua kekuatan global, Amerika dan China. Jika terbukti bersalah, Huawei bisa dikenai denda miliaran dolar dan semakin diblokir dari pasar teknologi global. Sejak 2019, mereka sudah dilarang mengakses banyak teknologi dari AS, termasuk chip dan sistem operasi penting. Bahkan, Google telah menghentikan layanan Android resmi untuk perangkat Huawei. Kini, dengan kasus kriminal ini, reputasi Huawei bisa hancur di mata investor dan mitra bisnis global. Tapi ini bukan hanya tentang Huawei, ini tentang dominasi global. China makin agresif mendorong raksasa teknologinya, Huawei, ZTE, DJI, dan lainnya. Sementara Amerika mencoba memblokir lewat sanksi, pengawasan, dan dakwaan hukum, di sisi lain China mulai membalas. Mereka membuang obligasi AS, membatasi ekspor rare earth, dan mempercepat pengembangan chip lokal. Dunia kini terbelah dua, teknologi versi AS dan teknologi versi China. Negara-negara di tengah harus memilih. Sidang Huawei dijadwalkan dimulai pada Mei 2026. Proses ini akan jadi ujian besar sistem hukum Amerika dan relasi AS-Tiongkok. Jika Huawei terbukti bersalah, bisa jadi langkah ini membuka jalan bagi lebih banyak sanksi dan blokade teknologi terhadap perusahaan Cina lainnya. Tapi jika sebaliknya, Huawei bisa bangkit dan justru memutarbalikkan narasi bahwa mereka adalah korban perang dagang.